mereka akan lebih mulai mementingkan diri sendiri, bisa tahu, oh saya butuhnya ini, teman saya nggak butuh, itu akan ada. Kemudian dia mulai akan tahu yang namanya privasi, yang mana dia akan tahu yang namanya untuk publik itu seperti apa. Dia akan mulai akan ada pemisahan antara sifat yang bersifat privasi atau bersifat publik ya. Nah, remaja akhir ini juga nanti akan menentukan sebenarnya kalau remaja akhir terlewati dengan baik, ke depannya juga akan lebih baik. Makanya kenapa di remaja awal, tengah, akhir itu harus dilewati dengan cukup baik. Teman-teman sebagai guru bisa melihat perkembangan dari anak-anak ini lebih dalam sebenarnya per person ya, maksudnya per kasus. Nah, karakteristik perkembangan remaja apa sih? Nah, ini kan ada nih biologis. Tadi kan kalau kita lihat dari kriterianya ada biologis, psikologis, dan sosial ya. Nah, kalau untuk remaja awal tadi ada payudaranya mulai tumbuh rambut kemaluan, ada mulai percepatan pertumbuhan. Kalau di remaja laki-laki juga mulai tumbuh kumis, terus ada perbesaran tesis dan lain semacamnya. Secara pemikiran atau secara psikologis, pikirannya masih konkret, masih yang dilihat apa yang dipikirkan, nggak ada filter. Moralnya sudah mulai berkembang tapi masih sedikit. Identitas seksualnya masih mulai muncul biasanya. Mulai ada penilaian ulang citra tubuhnya juga mulai ada. Kemudian secara sosial mulai ada pemisahan emosional, tapi biasanya ada identifikasi kalau misalnya teman sebaya. Jadi mulai grouping, mulai arah-arahnya mulai ke grouping itu akan mulai ada di remaja awal. Di remaja tengah ya jelas itu secara fisik atau secara biologis akan makin terlihat bentuk tubuhnya, menarkenya sudah muncul pasti, telat menarke itu juga kemungkinan besar akan muncul, terus ada tumpukan lemaknya, ada kalau untuk laki-laki ada emisi sperma pada malam hari, atau kita bisa sebut dengan mimpi basah, kemudian suara makin berat, ada percepatan pertumbuhan, gitu, dan lain semacamnya. Secara psikologis tadi, untuk di remaja tengah ada pemikiran abstrak mulai muncul ya, mulai adanya kemampuan verbal lebih baik, ada identifikasi moral, adanya ideologi yang mulai cukup kuat gitu pada fase tengah. Nah, untuk fase sosial, mulai ada nih pemisahan emosional dari orang tua. Identifikasi terhadap teman lebih menguat. Makanya tadi biasanya pada fase-fase tengah ini menjelang SD mulai akhir atau tengah-tengah SMP, dia akan menjauh dari orang tua. Orang tua tuh nggak ada apa-apanya biasanya. Dia akan lebih cenderung, teman itu segalanya lah, lebih menyenangkan dengan teman daripada dengan orang tua. Adanya peningkatan risiko kesehatan karena ada biasanya di sini adalah awal mulai merokok, minum-minum dan lain semacamnya. Minat sesama heteroseksual atau homoseksual juga biasanya akan mulai muncul dan mulai sedikit terfiksir pada saat fase tengah. Nah, pada fase akhir untuk laki-laki biasanya akan jadi akhir pubertas. Namun pertumbuhan akan terus-menerus. Tumbuh akan selalu ada. Masa otot akan semakin berkembang untuk laki-laki. Tapi biasanya kalau pada saat perempuan untuk secara fisik dia akan lebih selesai. Maksudnya tubuhnya itu selesai. Tinggal sisa-sisanya adalah perkembangan lemak dan lain-lain semacamnya. Untuk psikologis, untuk di remaja akhir, pemikirannya tadi mulai lebih kompleks, abstraknya mulai lebih kompleks, identifikasi antara hukum dan moralitasnya makin terbentuk, adanya kontrol impuls, kemudian adanya perkembangan identitas pribadi atau identitas dirinya juga akan lebih matang, mulai ada bisa terjadi ada penolakan ideologi atau politik dan agama semacamnya. Kemudian untuk sosial, untuk remaja akhir biasanya ini mulai ada otonomi sosial, adanya hubungan intim biasanya pada saat usia remaja akhir, kemampuan vokasi dan kemandirian finansial ini akan semakin terbentuk di fase remaja akhir. Kita lanjut ya. Nah,
Ini kalau untuk karakteristik perkembangan remaja, biasanya karakteristik perkembangan remaja secara psikososial itu krisis perkembangan pada masa remaja biasanya menghasilkan terbentuknya identitas, mulai dari remaja awal sampai selesai remaja akhir itu dia akan mulai terbentuk identitasnya. Saat identitas diri, saya siapa, saya jadi apa, fungsi peran saya apa, saya akan melakukan apa. Nah, tapi ya pada saat ini juga remaja itu juga dihadapkan dengan yang namanya krisis identitas kelompok atau versus pengasingan diri. Pada fase perkembangan remaja ini mulai dari tadi awal, tengah sampai akhir itu akan berkelanjutan. Walaupun nanti kesannya akan seperti naik turun perkembangannya, tapi kita harapkan kecenderungannya akan semakin baik gitu. Nah, identitas kelompok pada fase tengah itu akan lebih jelas dibandingkan di fase akhir maupun di fase awal. Untuk secara perkembangan psikososial, untuk identitas kelompok biasanya akan ditemukan adalah adanya tekanan dari suatu kelompok semakin kuat, kelompok adalah hal-hal yang penting, kemudian kelompok dapat memberikan mereka status, mulai mencocokkan cara dan minat penampilan, gayanya mudah berubah, bisa menolak identitas dari generasi orang tuanya mereka, bisa berbeda atau merasa diasingkan, dan bisa bereaksi cepat secara emosional. Untuk individual, remaja dia akan mempertimbangkan hubungan mereka antara diri mereka sendiri dengan sebenarnya saya dulu kayak apa sih, kayak gitu. Adanya periode kebingungan di fase-fase psikososial untuk perkembangan remaja pada saat ini. Kemudian adanya penentuan identitas yang cukup penting pada fase-fase ini. Sedangkan untuk identitas peran seksual, nah fase remaja ini adalah fase konsolidasi untuk peran seksual dia seperti apa. Apakah saya laki-laki, apakah saya perempuan, apakah saya laki-laki yang berperan sebagai laki-laki, apakah saya perempuan yang berperan sebagai perempuan. Ini akan terbentuk pada fase ini, fase remaja ini. Kemudian pada fase emosional, perkembangannya akan semakin lama semakin baik gitu. Semakin lama akan semakin mampu untuk mengontrol emosinya, berpikir secara rasionalnya akan lebih baik, emosinya akan lebih matang. Kemudian jika emosi itu digambarkan, bisa disembunyikan atau dia mulai bisa memilih sebenarnya apa yang harus ditunjukkan ke publik daripada dibandingkan ke dalam atau ke diri sendiri. Kemudian ada perkembangan kognitif. Nah, fase-fase remaja ini tidak dibatasi kenyataan. Kalau misalnya dari awal itu berpikir konkret, kemudian pada fase akhir dia sudah bisa berpikir abstrak yang semakin bagus ya. Jadi usia itu juga akan menentukan kognitifnya akan seperti apa. Mempertimbangkan sebuah permasalahan, mengikuti egonya diakah atau super egonya diakah, normanya sekitar ataukah keinginan dirinya sendiri, itu akan makin lama makin berkembang seiring dengan berjalannya usia. Untuk perkembangan moral, biasanya pada remaja akhir ini dicirikan dengan suatu pernyataan serius tentang nilai moral atau individu. Remaja dapat mengambil perannya dirinya sendiri atau orang lain. Nah, mereka bisa memahami tugas dan kewajiban dengan berdasarkan hak timbal baliknya terhadap orang lain. Bisa tahu pemahaman konsep peradilan, yang baik yang mana, yang buruk yang mana, itu akan mulai terfix pada saat fase perkembangan remaja ini. Makin ke akhir makin baik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk perkembangan sosial. Nah, semakin lama kematangan akan semakin penuh. Dia bisa membebaskan dirinya sendiri dari dominasi keluarga menjadi dominasi yang mandiri atau dominasi pada untuk diri sendiri di luar wewenang orang tua. Karena semakin besar, dia akan punya kemampuan vokasi yang semakin baik, dia akan punya kemampuan untuk secara sosial ekonomi dia akan menjadi lebih baik. Sehingga biasanya pada fase remaja ini makin tua ya, makin ke arah remaja akhir, dia akan makin merasa ingin bebas dari orang tua,
tapi mungkin pada saat yang sama mereka juga takut untuk mencoba untuk lebih mandiri atau sesuatu yang berkaitan dengan ketertarikan kemandirian gitu. Nah, jadi memang ada ambivalensi antara remaja ya, antara remaja, antara orang tua maupun si anaknya sendiri. Bahkan di orang tuanya ketika untuk walaupun dia semakin lama semakin besar dan terlihat semakin dewasa, si orang tua ini juga akan punya ambivalensi. Ini masih anak saya, tapi dia sudah besar. Saya tidak, kayaknya dia mau meninggalkan saya, tapi kok saya tidak tega kalau ditinggal sama anak sendiri. Nah, itu akan ada ambivalensi antara remaja sendiri maupun orang tuanya. Nah, sehingga perkembangan orang tua ke anak ini biasanya makin besar akan semakin ambigu. Kadang dekat, kadang jauh, kadang deket banget, kadang sama sekali tidak mau dihubungi. Biasanya nanti akan berkembang hubungan antara orang tua dan anak, dia akan menjadi hubungannya teman sebaya. Jadi ada yang beberapa kasus sih kalau misalnya mereka merasa orang tua adalah teman, jadi bisa stay, bisa jadi lebih dekat. Kadang kalau misalnya orang tuanya terlalu otoriter, makanya si anaknya akan semakin jauh. Nah, hubungan antara teman sebaya pada saat ini itu biasanya lebih penting dibandingkan orang tua. Kalau di remaja tengah ya, remaja madya, karena si teman-teman ini akan memberikan perasaan yang kuat dan perasaan wah saya pasti lebih berkuasa nih dibandingkan yang lain. Sehingga beberapa konflik yang terjadi adalah seorang remaja biasanya akan mencoba untuk fit in. Ketika fit ini tidak berhasil, maka nantinya akan ada yang terhambat pada saat itu. Bisa kita karena remaja ini masih merasa penilaiannya dia terhadap dirinya sendiri adalah tergantung dari penilaian teman-temannya atau penilaian kelompoknya. Oke. Nah, pada saat remaja itu biasanya mulai dari remaja awal, tengah, akhir, dia akan membentuk namanya identitas atau konsep diri. Konsep diri adalah sebuah kesadaran atau persepsi kognitif dan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, apa yang mereka pikirkan dan mempersepsikan pikirannya terhadap dirinya sendiri. Ngaca kalau kita bilang. Berkaca itu seperti apa sih? Maksudnya diri sendiri itu apa sih? Nah, konsep diri nanti akan berlanjut jadi sebuah identitas. Identitas dirinya seperti apa? Dan identitas diri adalah sebuah dasar dari yang namanya harga dirinya si remaja itu, atau kepercayaan dirinya. Dasar identitas adalah dasar dari bagaimana si remaja itu punya kepercayaan diri atau self esteem. Nah, konsep diri remaja ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pendapatnya tentang dirinya sendiri atau self image, kemudian cara remaja menghargai dirinya sendiri dibandingkan orang lain, kemudian gambaran ideal diri yang ingin mereka capai. Nah, contohnya misalnya seorang remaja yang memandang banyak teman sebagai prestasi, ya berarti menurut dia seperti itu, konsep identitasnya dia akan menjadi orang yang lebih banyak berteman. Kemudian temannya akan semakin banyak. Ketika semakin banyak teman, dia akan merasa saya akan semakin baik misalnya. Tapi ketika dia merasa lingkungan sekitarnya tidak menerimanya dia temannya sedikit, maka dia akan tidak menerima dirinya sendiri. Itu nanti akan jadi contoh sebuah identitas atau konsep diri yang baik atau konsep diri yang tidak baik. Kemudian identitas, krisis identitas, dan kebingungan identitas. Biasanya ini akan muncul pada fase remaja ini. Nah, mulai dari fase remaja tengah sehingga remaja akhir, dia akan mulai berpikir, mulai dari berpikir yang secara sederhana sampai yang kompleks tergantung dari tingkat keabstrakan pikirannya, biasanya akan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan, siapa sih aku? Siapa saya? Tugasku itu apa sih di dunia?
peranku apa di sini, peranku di lingkunganku tuh apa, tujuanku apa, tujuan hidupku tuh apa ya. Nah, biasanya ketika remaja yang sedang mencari identitas atau dia merasa pertanyaan itu begitu bergulat di dalam pikirannya, dia akan mulai melihat sebenarnya ke depannya dia akan mau seperti apa. Sebuah krisis identitas biasanya itu merupakan krisis yang paling berat atau paling berbahaya untuk menyelesaikan atau untuk sebuah penyelesaian pertumbuhan ya, perkembangan remajanya sendiri. Nah, proses pembentukan identitas biasanya kadang-kadang tidak hanya dimulai dari fase remaja, tapi kalau misalnya kita mengeneralisir biasanya itu akan dimulai dari fase remaja. Karena sebuah pembentukan identitas itu adalah sebuah proses yang panjang, sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dengan seleksinya sendiri. Kemudian tergantung krisis identitas ini atau pembentukan identitas ini akan bergantung kepada dukungan orang tua, dukungan teman-temannya, dukungan lingkungannya dia, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi satu perkembangan remaja yang punya andil di dalamnya untuk perkembangan yang baik tidak hanya si remaja itu sendiri, tapi orang tuanya juga, kakak adik juga, tetangga, teman sebaya, teman sekolah, sekolahnya, gurunya, dan segala macam. Segala macam lingkungan sekitarnya si remaja. Nah, biasanya ketika remaja yang gagal dalam mencari pencarian identitas biasanya akan mengalami yang namanya keraguan diri sendiri atau self-doubt. Kemudian adanya kebingungan peran, role confusion, dan bisa mendorong kepada pribadi yang self-destructive atau mencelakai diri sendiri. Tapi ketika remaja berhasil, dia akan melalui tugas-tugas perkembangannya itu bisa dilalui dengan baik. Dia akan menjadi remaja yang matang, remaja yang bisa punya fungsi peran yang baik, remaja yang tahu tujuan hidupnya, remaja yang memiliki pribadi yang lebih baik. Gitu. Nah, ini adalah salah satu konsep dari konsep diri ya, body image, karena pada saat remaja tadi kalau yang paling penting kalau pada perkembangan fisik adalah mulai adanya pembentukan perkembangan fisik sekunder. Nah, mulai dari remaja awal, tengah sampai akhir, dia akan mulai melihat saya sih seperti apa, tubuh saya seperti apa. Karena pada fase remaja juga daya tarik itu kan mulai tumbuh, daya tarik terhadap lawan jenis itu kan mulai tumbuh. Pembentukan peran seksual juga akan mulai tumbuh. Makanya dia akan melihat saya seperti apa secara fisik ya, karena itu yang bisa dilihat pertama kali. Dia akan mulai memperhatikan fisiknya seperti apa, memperhatikan citra tubuhnya seperti apa, daya tarik fisiknya, tipe tubuhnya, apakah berat badannya, dan lain-lain semacamnya. Nah, setiap remaja nanti akan punya gambaran fisik yang menurut mereka menarik. Sehingga yang menurut mereka menarik itu nanti akan berkaitan penting terhadap evaluasi dirinya sendiri, popularitas, dan penerimaan secara sosial. Makanya body image ini sangat penting pada masa perkembangan remaja. Karena nantinya ketika body image ini positif atau negatif, dia akan menjadi sebuah konsep diri si remaja, kemudian akan jadi identitas dirinya sendiri, yang kemudian nanti akan berpengaruh pada self-esteem-nya. Gitu. Nah, masalah apa sih sebenarnya yang paling sering dikaitkan ke remaja? Nah, biasanya adalah masalah relasi sosial, meliputi relasi keluarga, lingkungan, pergaulan lawan jenis, sekolah, persahabatan, dan solidaritas kelompok. Kalau misalnya kita balik lagi tadi ke fase perkembangan, mulai adanya remaja itu kan sangat tergantung persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya atau terhadap lingkungan. Persepsi teman ada persepsi saya gitu. Jadi biasanya relasi sosial akan sangat berpengaruh di sini. Kemudian masalah perbedaan penampilan, pengendalian, dan emosi. Body image, tadi perkembangan emosi yang semakin lama semakin matang, itu akan sering dihadapi oleh remaja. Masalah seksual dan pergaulan bebas itu tidak
bisa dipungkiri kalau itu adalah jadi masalah yang paling sering dihadapi remaja, mulai dari peran seksualnya, mulai dari identitas seksualnya dan lain semacamnya. Masalah penyalahgunaan obat juga sering sekali dihadapi pada masa remaja, karena sini adalah fase coba-coba, fase curiosity-nya kayak apa, keingintahuannya seperti apa. Kemudian masalah seperti kenakalan remaja, ada bullying, kriminalitas, pencurian, agresivitas atau anarkis itu juga biasanya muncul pada fase remaja. Nah, remaja yang mengalami ketidakmampuan untuk melakukan penyesuaian karena biasanya dikarenakan karena ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Ini yang perlu dipahami oleh guru-guru. Tuntutannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kemampuan yang di sini adalah kalau misalnya kita lihat secara perkembangan, kita bisa tahu dari perkembangan si tadi fase remaja awal, tengah, dan akhir. Kemampuannya akan sampai di situ. Tuntutannya kalau bisa disesuaikan ketika pada fase sekolah, disesuaikan tuntutannya di setiap fasenya, itu akan lebih baik. Tapi ketika tidak sesuai antara tuntutan atau dengan kemampuannya, maka akan terjadi hambatan di situ. Nah, kemampuan apa sih sebenarnya diperlukan oleh remaja yang bisa dikembangkan oleh teman-teman guru di sekolah gitu? Yaitu adalah self awareness, introspektif untuk mengerti dan mengetahui pikiran atau perasaan serta nilai dirinya. Jadi harus tahu itu namanya self awareness seperti apa. Nah, pada kemampuan ini biasanya adalah kita bisa tahu, kita bisa mengenali untuk anak-anak remaja itu dengan cara kita tahu nih pilihannya dia seperti apa, kita tahu prioritasnya dia seperti apa, pilihannya dia untuk diri seperti apa, prioritasnya dia untuk diri sendiri seperti apa. Kemudian kemampuan lain yang harus didapatkan oleh remaja adalah komunikasi yang efektif. Karena komunikasi efektif ini bisa mengatasi konflik dengan otoritas seperti orang tua, guru, teman sebaya, dan lain semacamnya. Ketika ada komunikasi yang efektif, maka dia akan mengerti satu sama yang lain, tahu bagaimana caranya berperilaku dan lain semacamnya. Kemudian kemampuan lain yang diperlukan oleh remaja adalah integrasi dalam kehidupan kelompok, yaitu mengembangkan konformitas, mengembangkan solidaritas, mampu menerima umpan balik dari kelompok dan lain semacamnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk tadi kan kalau kita lihat apa kemampuan yang diperlukan, kemudian bagaimana cara memotivasi remaja untuk menjadi punya pilihan yang bertanggung jawab. Ada dua contoh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar individu atau dari luar remajanya. Ini bisa dilakukan oleh orang tua, teman, guru, bahkan dengan lingkungan sekitarnya atau tetua-tetua dari lingkungannya. Itu juga bisa. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar si remaja. Misalnya keinginan untuk motivasi belajar anak supaya dapat nilai yang lebih. Misalnya kalau di zaman saya dulu, mungkin juga masih sekarang, nanti kalau dapat rankingnya bagus, mama kasih hadiah. Nah, itu bisa kita lakukan namanya motivasi ekstrinsik. Tapi kalau untuk namanya motivasi intrinsik itu harus asalnya dari dia sendiri. Seperti penentuan nasib sendiri, rasa ingin tahu, tantangan dan usahanya. Nah, motivasi intrinsik ini biasanya akan terbentuk atau akan sangat berpengaruh dari konsep dirinya dia, konsep identitas dirinya dia, kemudian kepercayaan dirinya. Ketika kepercayaan diri semakin besar, konsep dirinya semakin baik, identitasnya semakin baik, maka dia akan punya motivasi intrinsik yang semakin baik juga gitu. Ketika si anak atau si remaja ini mau berkembang dengan baik, dua motivasi ini harus saling bekerja sama dengan baik. Jadi tidak ada itu yang namanya motivasi itu harus dari dalam diri sendiri atau hanya dilakukan oleh orang tuanya Pak. Nah, kemudian gimana sih caranya mengontrol perilaku atau memberikan caranya tadi memberikan motivasi atau
memberikan sesuatu yang baik kepada remaja ya, yaitu salah satunya dengan cara memberikan mereka pilihan, kasih mereka choice, kasih mereka opsi, supaya mereka tahu prioritasnya yang mereka dapat itu, yang akan mereka lakukan itu apa. Dan kita sebagai lingkungan sekitar, kita sebagai guru atau teman-teman mahasiswa yang akan menjadi guru nantinya, bagaimana caranya menciptakan tantangan yang optimal. Ketika tantangan yang optimal dan bisa dilakukan oleh si anak, itu akan dia membuat konsep dirinya akan semakin baik, membuat dirinya berkembang semakin baik. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita percaya kalau anak-anak itu adalah masa depan ya. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai nanti teman-teman yang akan jadi calon guru itu punya kewajiban, harus punya rasa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tiwi atas kesempatannya. Terima kasih Saya Dr. kembalikan ke Diola. Mbak Tiwi. Ini sangat menarik. Jadi ketika seorang guru juga harus memahami antara tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh remaja itu sendiri. Jadi mau tidak mau guru atau teman-teman mahasiswa yang calon guru harus memahami apa sih sebenarnya yang harus dicapai oleh remaja dan apa sih tantangan yang ada di sekitarnya mereka. Dan ini ternyata ada satu pertanyaan Dr. Diola di chat Zoom. Ini ada satu dari Bapak Yohanes. Beliau bertanya bahwa perkembangan generasi saat ini bagaimana bila ada usia remaja yang sudah memiliki pola pikir dan sikap seperti orang dewasa dibandingkan dengan teman sebayanya. Terima kasih. Ini Pak Yohanes ini dari Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya, Pak Yohanes. Nah, perkembangan remaja itu kan tidak hanya serta-merta dari tadi yang fase yang tadi yang saya ceritakan. Perkembangan remaja itu akan semakin cepat ketika informasi yang datang lebih banyak. Pada masa ini, informasi yang datang kan lebih banyak dan lebih mudah didapat. Nah, pikiran abstrak akan semakin cepat terbentuk, lebih cepat terbentuk ketika informasi itu datang lebih banyak. Nah, karena pada masa ini itu informasi yang didapatkan jadi lebih banyak dan lebih mudah, makanya perkembangan pikiran abstraknya juga akan lebih cepat. Kalau misalnya tadi punya pola generasi sekarang punya pola pikir yang lebih dewasa dibanding zaman dulu, jelas bisa karena informasinya lebih banyak, mereka bisa jadi lebih belajar lebih banyak, sehingga proses perkembangan pikiran abstraknya juga akan lebih cepat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kalau untuk remaja saat ini memfilter apa yang didapat dari informasi tersebut. Apakah informasinya itu benar, informasinya itu salah, atau informasi itu menjerumuskan, itu nanti hal-hal yang lain. Kita sebagai guru-guru sebaiknya bukan lagi hanya mengajarkan sesuatu yang benar, tapi bagaimana cara mencari hal yang benar. Jadi bagaimana cara mencari informasi yang baik dan informasi yang benar. Cara mencarinya, bukan hanya informasinya saja ya. Nah, itu yang nanti akan menentukan perkembangan pola pikir abstraknya. Gitu, Pak. Terima kasih, Dr. Diola. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru bisa jadi memberikan bagaimana cara memfilter informasi-informasi yang ada mungkin kan sekarang sosial media juga sangat sangat marak gitu ya, dan anak-anak kan nggak mungkin dilarang untuk mengikuti perkembangan zaman yang seperti itu. Mungkin dikasih skill bagaimana melakukan filter terhadap informasi, dan jangan lupa untuk menjadi pendamping untuk anak-anak siswa-siswa maupun untuk anak-anak kita gitu ya. Dan ini ada satu lagi, Dr. Diola. Ini dari saya Elsa, mahasiswa Mercu Buana, ingin bertanya terkait remaja yang mengalami krisis identitas pada tahap perkembangannya. Lalu bagaimanakah cara agar kita sebagai remaja yang belum berhasil menyelesaikan krisis identitas diri untuk
untuk dapat berhasil mencapai proses identitas dirinya tersebut. Jadi mungkin ini mengalami krisis identitas ini. Ya, banyak ya yang kayak gini ya. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, yang namanya proses pembentukan identitas itu tidak hanya pada fase remaja. Kita bisa mengeneralisir hanya pada fase remaja, tapi proses pembentukan identitas itu proses yang panjang. Bisa jadi sampai masa dewasa itu pun dia masih membentuk identitas. Misalnya dianggapnya gini, kalau teman-teman tahu cerita-cerita misalnya kayak Steve Jobs, Alibaba, KFC, si McD dan segala macamnya. Dia kan tidak terbentuk identitas dirinya sendiri, tidak ada fase, bukan pada fase remaja, tapi pada fase dewasanya dia. Bahkan hampir lansia juga ada tuh yang KFC ya kalau nggak salah ya 55 tahun dia baru mulai bisa yakin kalau saya akan melakukan ini dan saya yakin dengan diri saya sendiri. Nah, itu ada. Proses pembentukan identitas sendiri itu sangat amat fleksibel, sangat amat fluktuatif gitu. Tergantung dari lingkungan sekitarnya, stresornya apa saja, apa yang dia dapat informasinya, terus dukungan dari keluarga, dukungan lingkungan sekitar, sekolah dan lain semacamnya. Itu akan sangat berpengaruh untuk pembentukan identitas dirinya yang fix pada fase remaja ya. Nah, bagaimana cara remaja yang belum berhasil menyelesaikan krisis identitas untuk dapat berhasil mencapai proses identitasnya tersebut? Ya, caranya dengan banyak hal. Kalau misalnya saya sebutkan satu, itu bukan berarti sesuatu hal yang fix ya, karena setiap sudah kedengaran lagi ya. Uh, karena setiap anak itu punya fasenya sendiri-sendiri, timeline-nya sendiri-sendiri, perjalanannya sendiri-sendiri. Nah, caranya apa? Banyak belajar, banyak membaca, banyak bergaul, banyak bersosialisasi. Nanti ketika pada saat sosialisasi, belajar dan membaca itu akan kalian akan bisa mengerucutkan apa yang diinginkan atau apa yang dirasakan sama untuk dirinya sendiri. Nanti identitasnya sendiri akan terbentuk pada saat itu. Begitu. Saya berharap Mbak Esa bisa menyelesaikan krisis identitasnya dengan baik. Terima kasih Dokter Diola. Semoga teman-teman yang masih mahasiswa di sini, karena proses untuk identitas diri ini akan sangat panjang, jadi jangan takut tidak akan selesai dalam hanya satu waktu, tapi ini proses yang panjang. Jadi silahkan dinikmati prosesnya, silahkan dinikmati tantangan-tantangan yang ada, tapi jangan takut bahwa teman-teman pada satu titik nanti akan bertemu apa sih sebenarnya yang teman-teman mau, tujuannya apa, passionnya di mana, nanti akan ketemu. Seperti itu ya. Untuk sesi selanjutnya, kita akan masuk ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ainur Rizan Ridho Rahmatullah, MPSI Psikolog. Beliau adalah salah satu dosen bidang klinis di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kemudian kalau saya sedikit baca CV-nya beliau, bentar. Untuk tesisnya beliau, ini judulnya adalah validasi modul mindfulness berbasis kognitif untuk menurunkan pemikiran bunuh diri pada individu yang depresi, dan beliau juga salah satu pemegang hak patennya atas buku modul mindfulness ini. Sedangkan untuk riset yang lainnya adalah dinamika mengumpat sebagai pelepasan emosi. Ini menarik ya kalau untuk dilihat dari hasil riset Pak Ridho ini. Hari ini Pak Ridho akan memaparkan topik yaitu psychological first aid in school, yaitu pertolongan pertama di sekolah. Nanti teman-teman guru bisa berdiskusi secara langsung. Teman-teman guru kalau ingin bertanya silakan bertanya lewat forum atau lewat kolom chat Zoom kepada Pak Ridho. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, suara saya sudah terdengar ya, Bu Ratri? Sudah. Oke, terima kasih Bu Ratri atas kesempatannya. Sebelumnya salam hormat kepada Dekan Faculty of Development dari UPSI, Associate Profesor Dr. Abdul Rohim Rozali, kemudian juga Ketua Jabatan Pengajian Pendidikan Dr. Siti Rohimah Ali, kemudian ada tim dari UPSI yang bekerja sama dengan kita, Associate Profesor Dr. Nurwaliza, kemudian ada Dr. Gosweco, Dr. Muhammad Muslim, Dr. Nurul Huda, Dr. Nurliza Abdul Masjid, kemudian Dr. Mazharul Hasan bin Muhammad Hanafi, kemudian Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Bu Reni Yuniasanti, kemudian Kabak Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana, Pak Luki Kurniawan, dosen-dosen psikologi Universitas Mercu Buana, guru-guru selaku peserta yang hadir yang berasal dari berbagai daerah, mahasiswa student dari UPSI dan dari Universitas Mercu Buana. Ya, sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih atas sedia waktunya ya, dan juga kesempatan dari Mercu Buana untuk berkolaborasi dengan UPSI di hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu kan waktunya untuk beristirahat, nah, tapi kita lebih memilih untuk berdiskusi dan menimba ilmu masing-masing gitu. Oke, nah di sesi terakhir ini ya, ini kan waktunya udah siang, ini biasanya udah pada capek, udah pada ngantuk gitu. Jadi lebih ke santai saja, jadi udah disampaikan banyak materi tadi dari Dr. Samsiah dan Dr. Vidiana gitu. Dan di sini saya akan mencoba untuk memberikan materi yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru itu sudah mengetahui, dan di sini saya akan menjelaskan dari segi teori, nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan gitu ya, karena Bapak Ibu guru yang justru mengetahui lebih dalam bagaimana dinamika psikologis peserta didik di kenyataannya seperti apa. Oke, untuk membantu presentasi saya akan share screen. Oke, ya. Jadi judul presentasi saya pada sore hari ini adalah Psychological First Aid. Ya. Kalau tadi kita menyimak pemaparan dari Dr. Samsiah tadi, ternyata manusia itu sangat dinamis ya. Terjadi permasalahan seperti permasalahan psikologis, kemudian juga masalah pandemi itu juga mempengaruhi kesehatan mental juga. Lalu tadi Dokter Yola juga bercerita bahwa dalam setiap perkembangan manusia itu selalu memiliki tantangannya masing-masing, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah, kalau lihat dari rentang perkembangan manusia dan kondisi yang sedang terjadi seperti pandemi sekarang ini, itu ternyata manusia sangat rentan terkena gangguan psikologis gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa 100% itu istilahnya aman ya. Pasti mereka punya resiko. Nah, resiko ini nanti akan terpicu apabila ada hal-hal yang dapat memicunya gitu. Nah, berarti kalau kita lihat dari dinamika ini, setiap manusia itu membutuhkan orang lain untuk membantu. Karena kita hidup bermasyarakat, hidup bersosial, dan bahkan sosial itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait psychological first aid di sekolah, dalam konteks sekolah. Karena kalau kita lihat ya, siswa atau student itu menghabiskan waktu rata-rata 8 jam sehari. Nah, itu kan sangat lama ya, dari pagi sampai sore. Mereka berada di sekolah, bertemu teman-teman yang sama, duduk di tempat yang sama, kemudian bertemu guru-gurunya.
Nah, itu kan juga akan mempengaruhi kondisi mereka. Itu sehingga sekolah ini menjadi tempat yang signifikan untuk membentuk karakter siswa. Nah, negatifnya adalah sekolah juga bisa menjadi tempat di mana mereka itu mengalami gangguan psikologis juga, karena dinamikanya lebih lama dia berada di sekolah. Misalnya dia punya masalah dengan teman sebaya, itu. Terus kalau tadi kita lihat dari teori perkembangan, itu remaja itu kan sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini kan banyak ya siswa-siswa SMP atau SMA mulai jatuh cinta kepada temennya, terus nanti ditolak, akhirnya dia jadi nggak mau sekolah atau malu sama teman. Nah, itu kan secara nggak langsung juga akan memicu dia untuk memiliki gangguan psikologis. Nah, kembali lagi ke rentang perkembangan manusia ya. Ini saya lebih sering memention rentang perkembangan manusia karena ini lebih mudah untuk kita pahami, gitu. Karena sebagai dasar pengetahuan kita. Karena dalam kita menghadapi manusia itu kita tidak bisa dipukul rata. Cara kita menghadapi remaja itu berbeda dengan cara menghadapi anak-anak ataupun dewasa. Nah, seringkali kita lupa terhadap hal ini, kemudian kita memberikan treatment yang sama. Nah, itu menjadi kurang efektif. Nah, seringkali permasalahan di sekolah itu muncul banyak sekali ragamnya. Ya, kalau tadi dari Dr. Samsiah berkata banyak dengan gangguan psikologis semacam depresi, kemudian juga ada kecemasan. Lalu selain hal-hal yang sifatnya klinis, ada juga yang sifatnya itu terpicu karena masalah sosial ya, seperti stres akademik, kemudian ada permasalahan emosi, kemudian permasalahan yang sifatnya horizontal antara siswa, yaitu ada bullying. Nah, mempengaruhi performa sekolah. Gitu. Jadi rata-rata siswa yang memiliki gangguan psikologis itu sekolahnya menjadi terganggu. Ya, mungkin yang semula ranking 1, kemudian aktif, tiba-tiba nggak mau masuk sekolah, tiba-tiba nilainya menurun, gitu. Nah, itu sebagai tanda sebenarnya kalau siswa tersebut memiliki permasalahan. Nah, ketika anak itu itu kan akan mempengaruhi lingkungannya yang lain, ya. Bisa jadi guru-guru menjadi stres gitu. Kenapa kok anak-anaknya ini menjadi performanya turun padahal udah mau ujian. Nah, akhirnya kalau misalnya tidak sabar, kita terpancing untuk marah atau memberikan hukuman. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi juga ke relasi dengan orang tua. Jadi di sekolah ini kan semacam sistem gitu ya. Nah, jadi setiap satu unit itu akan mempengaruhi unit lainnya. Nah, jadi itu mindset kita ketika kita membicarakan tentang sekolah. Jadi satu unit itu tidak bisa dipisahkan dengan unit-unit yang lain. Oke, kemudian ya dalam rentang perkembangan manusia juga yang dialami oleh siswa itu memiliki banyak resiko. Dan di sini adalah resiko yang umumnya dapat memicu stres dan trauma, yaitu adalah kehilangan anggota keluarga atau sahabat. Ya, seringkali kita menganggap remeh hal ini. Misalnya ada teman baiknya yang meninggal atau orang tua atau nenek, kita anggap itu ya wajar, setiap orang akan meninggal. Tapi bagi sebagian orang ini adalah hal yang berat gitu. Kondisi ini tidak bisa kita samakan satu dengan orang lain. Bahkan ada yang membutuhkan waktu untuk grieving atau untuk berduka itu lebih lama. Nah, jadi ketika siswa kita mengalami dampak kehilangan anggota keluarga, itu kita perlukan treatment atau istilahnya perhatian khusus. Kita berikan waktu mereka itu untuk berduka. Gitu. Lalu ketakutan setelah melihat kejadian lain terluka atau meninggal dunia. Nah, ini juga menjadi resiko seseorang mengalami trauma atau stres. Kadang siswa melihat kecelakaan di jalan atau
melihat saudaranya yang kecelakaan, itu bagi siswa-siswa terutama yang dalam usia remaja ke bawah itu menjadi sebuah trauma gitu, karena mereka masih ketakutan dan belum bisa berpikir yang konkret tadi ya, yang sudah dijelaskan Dokter Ina tadi. Lalu menderita penyakit serius. Nah, ini juga bisa menjadi sumber kecemasan. Ketika anak itu memiliki penyakit yang mengganggu dia, yang sampai harus bolak-balik ke rumah sakit, itu menjadi sumber stresor. Kemudian perpindahan lingkungan rumah dan pindah sekolah. Nah, setiap anak itu perlu waktu untuk adaptasi, apalagi siswa yang orang tuanya sering berpindah tempat ya, terkait pekerjaan ya, misalnya polisi atau tentara itu kan harus pindah tempat, sering berpindah sekolah, dan akhirnya itu juga akan membuat anak menjadi stres karena sudah adaptasi, sudah punya banyak teman, sahabat di tempat A, kemudian dipaksa untuk pindah di tempat B, dan dia harus ngulang lagi dari awal. Nah, di sini kita juga perlu pendekatan khusus. Jangan kita anggap ini menjadi sebuah hal yang umum gitu, sehingga kita menjadi kehilangan empati kita. Kita memaksakan setiap orang itu sesuai standar kita. Lalu trauma pengalaman masa lalu. Nah, ini yang sering terjadi ya, biasanya ketika seseorang yang punya pengalaman yang buruk seperti sexual abuse atau kekerasan yang dialami dia oleh orang tua atau saudaranya, itu tidak mudah terlupa. Jadi biasanya menjadi sebuah trauma dan mudah terpicu ketika dia dalam kondisi yang rentan. Nah, jadi ketika kita melihat ada siswa-siswa yang mengalami seperti ini menjadi tanda kita untuk menaruh perhatian kepada mereka. Nah, seringkali apalagi ini di usia anak-anak, remaja, itu permasalahan mereka tidak serta-merta terlihat, tapi lebih termanifestasi. Ya, kita ambil contoh anak-anak misalnya. Kalau anak-anak dia stres atau mendapatkan perilaku bullying, dia nggak akan bilang ke orang tuanya. Gitu. Tapi tahu-tahu dia menjadi menangis, menjadi tidak mau makan, tidak mau sekolah. Berbeda dengan orang dewasa ya, ketika dia stres dia bisa berkata, bercerita. Saya stres karena putus cinta. Nah, itu kan mudah. Nah, tapi dalam usia-usia anak, usia-usia remaja, mereka nggak akan berkata secara verbal. Nah, itu kita harus lihat dalam manifestasinya. Nah, ini ada 4 spektrum yang bisa kita cermati. Dari emosinya, biasanya mereka menjadi khawatir berlebihan. Ya, ada rasa takut juga, punya rasa bersalah yang tinggi, selalu menyalahkan diri sendiri, atau justru punya perasaan yang tidak berdaya. Gitu. Kemudian dari perilakunya, ada penurunan ya, bisa mulai menarik diri, tidak semangat, nilainya turun, kemudian mudah marah, mudah sedih, itu juga sebagai tanda. Lalu dari aspek kognitifnya ya, dari pikiran biasanya mereka akan menanyakan peristiwa yang berulang-ulang ya, misalnya anak-anak terus tanya tentang kejadian kecelakaan atau tentang kalau yang sekarang itu corona gitu ya, kapan corona ini selesai, kapan kita bisa hidup normal. Itu juga manifestasi juga bahwa dia ada permasalahan psikologis, ada stres di sana. Kemudian dari fisiologisnya ya, jadi termanifestasi psikologi dengan fisik itu seringkali berhubungan. Misalnya dia jadi mudah kaget, peka terhadap suara. Jadi ada suara motor, suara barang jatuh, dia udah langsung ketakutan. Punya keluhan fisik, pusing, mulas, pegel, atau yang sering itu asam lambung gitu ya. Nah, kalau asam lambung ini juga sering ya kita rasakan ketika kita stres sedikit gitu langsung asam lambungnya yang naik gitu. Jadi itu sebagai tanda juga bahwa kita perlu memperhatikan aspek psikologis kita.
lewat rasa yang kita rasakan di bagian. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika kita itu sudah memahami dampak dari permasalahan psikologis ini? Nah, seringkali ketika kita hanya berjalan sendirian, yaitu misalnya kita memberikan treatment kepada orang atau pada individual begitu, itu seringkali tidak sustain, ya. Jadi kita perlu sebuah sistem. Nah, di sini hal yang potensial untuk bisa kita lakukan adalah melakukan revitalisasi di UKS. Jadi di Indonesia itu setiap sekolah dari SD sampai SMA itu ada unit kesehatan siswa gitu ya. Dan ini seringkali tidak difungsikan dengan maksimal. Padahal program ini sangat potensial untuk karena punya 3 pilar utama yang sangat mendukung untuk meningkatkan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, dari sini ini menjadi sebuah pintu juga ketika nanti misalnya guru-guru ingin memberikan program atau mahasiswa yang ingin berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan mental di sekolah bisa melalui UKS ini, gitu. Karena ketika kita bisa masuk ke dalam sebuah sistem, itu akan lebih efeknya menjadi jangka panjang daripada kita hanya mengobati satu persatu, gitu. Misalnya siswa sakit dan kita obati tanpa kita tahu akar permasalahannya itu di mana. Nah, UKS ini menjadi lahan preventif untuk kita bisa mempromosikan kesehatan mental yang sekarang ini menjadi isu-isu yang sangat hangat. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu ada wadahnya atau wadah yang potensial, terus mau kita isi apa ini di dalam program-program itu? Nah, kita bisa isi dengan psychological first aid for school. Ya, jadi PFA ini biasanya digunakan untuk korban-korban bencana alam. Nah, jadi awalnya dulu seperti itu. Misalnya ada korban gempa, banjir, nah itu kan mengalami trauma, ya, itu perlu kita tolong, perlu kan penanganan pertama. Dari pendekatan itu kemudian dimodifikasi itu menjadi PFA yang for school, di mana sudah disesuaikan dengan konteksnya. Tapi dalam esensinya yaitu sama, memberikan support, memberikan pertolongan pertama berupa dukungan psikologis, informasi, dan menghubungkan dengan fasilitas kesehatan. Nah, PFA ini sudah banyak diteliti oleh berbagai macam penelitian, gitu ya. Di antaranya ini dilakukan oleh Ramirez. Penelitian terbaru menunjukkan adanya penurunan masalah psikologis seperti simptom depresi yang dialami oleh siswa karena meningkatnya support system di sekolah itu. Nah, jadi ini sangat potensial untuk digunakan. Selain itu, desain PFA yang menitik beratkan pada kemampuan support itu menjadi kemampuan yang sangat diperlukan bagi individu yang ingin menjadi caregiver atau helper. Ya, jadi PFA ini sangat sederhana dan sangat efektif dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Gitu. Bukan sebuah terapi sudah dalam, sudah ada pendekatan-pendekatan yang harus istilahnya itu sudah ahli gitu ya. Nah, tapi kalau PFA ini dia lebih umum dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang terpenting dia punya jiwa untuk menolong. Nah, prinsip PFA ini sebenarnya ada 4, ya, ini sangat mudah diingat, yaitu listen, protect, connect, dan model and teach. Jadi ini sangat mudah dihafalkan. Ini menjadi sebuah protokol, ya. Kalau misalnya nanti kita dihadapkan dengan situasi atau ada siswa kita membutuhkan penanganan pertama sebelum kita
hubungkan dengan profesional, ada baiknya kita melakukan PFA dulu gitu. Jadi sudah ada istilahnya tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama adalah listen, yaitu mendengarkan secara aktif. Rata-rata orang yang mengalami pengalaman yang traumatis itu kan butuh untuk dirilis emosinya, butuh menceritakan apa yang dia rasakan. Nah, apabila ada seseorang yang misalnya mengalami traumatis lalu dia tidak punya fasilitas untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, itu akan dipendam. Nah, ketika dipendam ini akan menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja. Nah, di sini peran kita sebagai helper atau caregiver untuk mau mendengarkan secara empati. Gitu. Untuk bersedia menjadi pendengar yang baik. Terkadang orang itu ya tidak butuh solusi, tapi hanya butuh didengarkan saja. Itu. Karena solusi itu tidak selalu ada gitu ya. Seperti misalnya kejadian yang sudah terjadi, misalnya terkait kematian seorang. Ya solusinya ya sudah tidak ada lagi. Kita tidak mungkin untuk menghidupkan orangnya itu lagi. Tapi bagaimana kita itu bisa menerima, bagaimana bisa menghadapi apa yang sudah terjadi. Nah, yang terpenting di dalam tahap listen ini adalah kita membuka diskusi dan mengakui apa yang telah terjadi. Maksudnya adalah kita itu tidak mendenial atau tidak istilahnya menolak apa yang dia rasakan. Nah, terkadang misalnya ada orang yang bercerita bahwa dirinya itu sedih, misalnya ditinggal mati oleh temannya. Nah, kalau kita nggak mau mengakui itu atau kita istilahnya itu menolak, kita akan meremehkan. Itu semua orang juga akan meninggal. Itu kan kita meremehkan. Kita seakan-akan tidak mengakui apa yang terjadi. Nah, ini perlu kita buka bahwa ya ini yang terjadi seperti ini gitu. Kita tidak membuat atau mereduksi apa yang mereka rasakan. Lalu di dalam mendengarkan kita juga perlu memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berkesinambungan. Ini berguna ketika kita mendengarkan orang lain. Nah, itu kan kita perlu memberikan pancingan, pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Ketika kita memberikan pertanyaan terbuka dengan orang lain, itu akan memicu dia untuk lebih merilis emosinya lagi, untuk menggali lebih dalam apa yang dia rasakan. Pertanyaan terbuka ini seperti bagaimana, coba ceritakan apa yang kalian rasakan. Seperti itu. Berbeda dengan pertanyaan tertutup ya. Kalau pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Misalnya, kamu sedih ya? Nah, itu kan kita mengotakkan atau mempersempit jawaban dia. Ya mau nggak mau jawabannya iya. Tapi emosi lain menjadi tidak tercover di sana. Kemudian kita memberikan kesempatan siswa untuk berbagi pengalaman, mengungkapkan apa saja yang dia rasakan, mulai dari khawatir, cemas, takut, atau kekhawatiran yang mungkin dianggap lucu gitu. Nah, kita nggak boleh menganggap bahwa kekhawatiran ini nggak nyata. Bagi mereka itu nyata, jadi kita harus mengakui dulu tanpa menghakimi apa yang dia rasakan. Setelah kita mendengarkan dengan empati, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pendekatan untuk protect, yaitu melindungi. Nah, seringkali individu dengan resiko gangguan psikologis itu merasa bahwa dirinya nggak aman. Ada uncertainty. Ya, kecemasan itu kan sumbernya ketidakpastian. Nah, itu kita perlu bangun kembali perasaan aman. Mulai dari fisik dan emosional. Tunjukkan bahwa dia itu tidak sendirian. Dia punya sekolah, punya orang tua, punya teman-teman. Ketika dia menghadapi peristiwa yang menekan. Lalu dalam aspek protect ini kita perlu menjawab pertanyaan secara jujur.
dan sederhana. Nah, ini kaitannya dengan kita memberikan kepastian. Gitu. Karena kalau jawaban kita berbelit-belit dan membohongi itu nanti akan justru memperburuk keadaan. Gitu. Kita berikan apa adanya. Yang terpenting di sana kita memberikan support bahwa apa yang sedang terjadi ini tidak dialami sendirian. Gitu. Jadi ada sense of belonging dari orang lain. Lalu kita perhatikan di lingkungannya, ada nggak pemicu traumanya itu di lingkungannya. Nah, itu perlu kita address agar kita itu bisa melindungi dia lebih menyeluruh. Gitu. Apa yang sekiranya membuat dia menjadi trauma. Kemudian bicarakan dengan mereka tentang apa yang telah dilakukan sekolah dan komunitas agar mereka tetap aman. Jadi kita tidak hanya berbicara, tapi kita juga ada aksinya, gitu. Ya, yang kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, ya. Tapi kita berikan apa yang sudah kita lakukan untuk memperkecil gap-nya itu. Kita berikan pemahaman bahwa sekolah sudah berusaha, misalnya menghadapi pandemi ini, membuat kuliah atau sekolah online menjadi lebih sederhana. Kemudian juga memberikan dukungan support dengan memberikan telinga untuk mendengar dan lain sebagainya. Jadi itu penting untuk kita bicarakan kepada orang lain atau siswa. Kemudian setelah kita memberikan sense of protect tadi, kita melakukan connect, yaitu menghubungkan dengan keluarga dan sumber bantuan. Nah, di sini sumber bantuan maksudnya adalah profesional, bisa psikolog, psikiater, atau dokter-dokter ya di puskesmas, di rumah sakit kita hubungkan. Jadi ketika kita merasa bahwa siswa ini sudah sepatutnya dirujuk karena sudah mungkin parah, nah itu perlu kita sambungkan sumber bantuan. Lalu bantu siswa ini untuk membangun kembali hubungan sosial yang normal, ya, agar dia bisa kembali ke dunianya dan mendapatkan support dari orang lain. Nah, ini bisa kita bangun dengan memberikan aktivitas di sekolah, termasuk olahraga, kemudian juga pelayanan siswa atau kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Nah, di akhir ketika kita lihat dalam sistem sekolah, guru menjadi pemeran utama karena guru yang berhadapan dengan siswa secara langsung, kemudian juga istilahnya menjadi role model juga. Nah, jadi mau nggak mau ya ini menjadi sebuah tanggung jawab juga bagaimana kita bisa mendemonstrasikan pendekatan yang positif. Jadi ketika kita tidak bisa menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dapat diatasi, kita menjadi manusia yang mau mendengar, yang saling menolong, nah siswa akan meniru hal itu gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa manusia dapat mengalami stres. Ya, jadi stres itu adalah hal yang wajar. Ya, kemudian kita diskusikan cara-cara untuk beradaptasi menghadapi tantangan dan perubahan baru. Ini seperti membekali siswa dengan cara-cara agar dia itu bisa lebih berdaya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita belajar prinsip tadi PFE ya, mulai dari listen, protect, connect, model, and teach. Sebenarnya apa yang membuat ini bisa berjalan, yaitu adalah karakteristik yang perlu kita miliki. Kalau kita sudah paham tadi teorinya, tapi kita tidak punya keterampilan berikut, itu menjadi kurang bisa terdelivery secara efektif. Gitu. Jadi ini yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah memiliki keterampilan untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi tidak hanya mendengarkan secara pasif
seperti kita nonton TV atau mendengarkan radio, tapi mendengarkan yang aktif, di mana kita menyimak pembicaraan yang sedang disampaikan. Lalu sabar, kemudian punya jiwa caring, dapat dipercaya. Nah, ini yang seringkali menjadi isu di remaja, karena mereka sudah punya mindset kalau orang tua atau guru itu akan menyebarkan rahasianya. Nah, padahal kita tidak bermaksud demikian, tapi mereka sudah takut sendiri. Nah, ini perlu kita untuk membangun kepercayaan di dalam siswa itu. Kemudian paham kompetensi secara budaya. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, dengan rentang perkembangan manusia, kemudian budaya tempat di mana siswa itu dibesarkan. Akhir adalah empati, tidak menghakimi dan berkomitmen. Ini menjadi sebuah hal penting ketika kita mau mendampingi seseorang atau siswa yang membutuhkan bantuan. Kita perlu berempati sehingga kita tidak menghakimi dan punya komitmen untuk memberikan bantuan. Gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan apa yang bisa kita lakukan, nantinya tinggal bagaimana siswa atau orang yang kita hadapi itu berproses. Dan dalam setiap psikologi itu membutuhkan waktu dan membutuhkan effort. Dan di sini kita juga sudah istilahnya memberikan usaha yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti kita bisa sambung dengan diskusi atau berbagi pengalaman Bapak, Ibu, guru, atau mahasiswa yang memiliki pengalaman yang terkait dengan trauma dan PFE ini. Oke, sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rido atas pemaparannya tadi tentang PFE di sekolah. Jadi mungkin teman-teman silahkan bertanya. Ini di kolom chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan PFE di sekolah. Ini ada dari sebentar. Dari Raja Naidun dari UPSI, ingin mendapatkan sedikit penjelasan mengenai remaja yang under stress, tetapi performance dalam pelajaran itu baik. Beliau tidak suka berkomunikasi dengan teman maupun dengan Bapak Ibu guru. Apakah ia juga membutuhkan apakah yang terjadi pada siswa ini merupakan salah satu tanda masalah bagi remaja sehingga guru butuh melakukan PFE kepada dia gitu. Oke, terima kasih. Oke, stres tapi pelajarannya sungguh baik, tidak suka berkomunikasi dengan rekan maupun ibu bapak. Oke, nah sebenarnya terkait dengan gangguan stres gitu ya, salah satu tandanya, tapi ini tidak harus dialami oleh siswa, yaitu adalah penurunan performa gitu. Kita tahu misalnya itu sedang cemas, sedang stres di rumah, tapi disuruh mengerjakan ulangan, disuruh mengerjakan soal, itu kan pasti akan mengganggu dan itu berakibat juga. Tapi ada juga beberapa siswa yang meskipun dia dilanda stres gitu, tapi masih bisa untuk belajar dengan baik, itu juga ada gitu. Jadi tergantung dari keluhan yang dia rasakan. Namun di sini juga ada catatan bahwa beliau tidak suka berkomunikasi dengan rekan maupun ibu bapak. Nah, jadi ini kita lihat ya. Kalau misalnya di dalam remaja memang mereka itu tadi saya kutip dari penjelasan Dr. Yola bahwa mereka sudah jauh ya ikatannya dengan orang tua. Mereka mencoba melepaskan hubungan dengan orang tua karena sumber penerimaannya sekarang sudah tidak dari orang tua tapi dari rekan-rekannya. Mereka lebih suka bersama teman daripada bersama orang tua. Nah, itu juga bisa menjadi faktor juga kenapa dia itu tidak mau berkomunikasi. Nah, sebenarnya ketidaksukaan ya untuk berkomunikasi itu juga bisa menjadi faktor resiko gitu. Jadi
bisa mengakibatkan nantinya dia itu menjadi mengembangkan masalah. Nah, jadi ini masih dalam tingkat faktor resiko, belum menjadi sebuah gangguan. Gitu. Jadi karena gangguan itu sebenarnya tidak langsung gitu ya, misalnya sekarang langsung depresi, langsung stres, tapi itu berhubungan dengan masa lalu, bagaimana dia deal dengan permasalahannya gitu. Jadi semakin cepat kita bisa tahu dari aspek kecilnya itu, kita juga bisa melakukan langkah preventif agar itu tidak berkembang menjadi sebuah permasalahan gitu. Dan tentunya ketika kita menghadapi siswa yang seperti ini, kita sesuaikan juga dengan karakteristik mereka dulu. Gitu. Terima kasih Pak Ridho untuk jawabannya. Semoga menjawab dari yang bertanya tadi. Kemudian ada satu lagi dari Muhammad Syawal Kadir dari UPSI. Ingin bertanya terkait dengan trauma dan fobia. Bagaimanakah seorang guru dapat menangani masalah pelajar yang masalahnya adalah fobia dan trauma berinteraksi dengan orang sekitar, sehingga pelajar tersebut dianggap sebagai antisosial. Oke. Bagaimana seorang guru dapat menangani? Oke. Nah, jadi di sini memang kaitannya ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita tidak bisa berjalan sendirian. Yang bisa dilakukan seorang guru adalah berkolaborasi dengan banyak orang gitu ya, bisa psikolog, bisa konselor atau psikiater gitu. Nah, jadi dia mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Seringkali misalnya anak itu punya fobia, dia mendapatkan treatment oleh konselor ya. Dia misalnya fobia kecoa, takut kecoa gitu, dia di treatment, tapi ketika di sekolah dia digangguin sama temennya, dikasih kecoa gitu, itu kan menjadi treatmentnya nggak berjalan secara baik gitu. Jadi perlu adanya kolaborasi sehingga guru di sini bisa membangun iklim yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh profesional yang sedang menangani gitu. Kadang kalau misalnya tidak ada komunikasi antara konselor dan guru, nah jadi guru akan cenderung memukul rata gitu. Padahal siswa ini memiliki perhatian yang khusus gitu. Jadi perlu adanya kolaborasi gitu. Dan jangan sampai ya sebagai guru itu menjadikan gangguan atau masalah yang dihadapi siswa menjadi sebuah stigma gitu. Nanti malah jadi masalah baru lagi. Kadang kan siswa malu ya punya permasalahan. Nah, itu kita perlu embrace untuk dia menjadi lebih berani, kemudian lingkungan juga perlu mendukung. Kita edukasi siswa-siswa kita bahwa setiap manusia itu wajar mengalami permasalahan-permasalahan gitu. Karena tidak ada hidup yang selalu mulus. Terima kasih Pak Ridho. Ini satu lagi ya Pak Ridho ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ini dari Elijah Inka. Dia bertanya bahwa dia punya pengalaman ngajar baru-baru ini. Ada seorang pelajar yang memang tidak bisa duduk diam. Jadi dia mengganggu sesi pelajaran. Jadi pelajar tersebut sangat tidak disukai pelajar lain. Walaupun ditegur, seringkali ditegur, pelajar tersebut masih juga sangat nakal. Dari segi psikologi, apakah langkah yang boleh dilakukan oleh guru untuk memperbaiki perilaku pelajar tersebut? Oke, ya, oke, baik. Oke, ya, jadi sangat aktif sehingga mengganggu ya, dan akhirnya mereka itu dimusuhi atau tidak suka ya, dan dicap nakal. Nah, seringkali cap-cap ini atau stigma itu atau yang namanya prasangka itu berkembang karena ketidaktahuan gitu. Jadi memang individu yang punya permasalahan psikologis misalnya hyperaktif atau depresi itu kan seringkali dicap gitu ya. Kalau yang hiperaktif itu dicap anak nakal, kalau yang depresi itu dicap anak males. Sebenarnya bukan
itu karena dia malas itu karena depresi itu kan membuat orang menjadi kehilangan tenaga. Kemudian kalau anak nakal aktif itu yang karena ADHD ya itu bukan karena dia nakal, karena memang dia punya impuls yang tidak bisa ditahan. Jadi kita perlu untuk yang pertama di dalam segi siswa juga kita mengedukasi gitu bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap orang punya permasalahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di sini kita juga bisa melatihkan empati kepada siswa-siswa gitu untuk dia bisa lebih toleran terhadap hal-hal yang sifatnya perbedaan gitu. Jadi memang perannya menjadi sangat besar ya di sini untuk mengedukasi siswa tersebut. Kemudian kalau sudah mendapatkan penanganan, nah ini kita tinggal bekerja sama. Jadi kita bisa menghubungi orang tua atau psikolognya, konselornya, terus kita tanyakan ya sebagai guru kita sebaiknya apa yang dilakukan untuk mendukung proses ini. Gitu. Perlukah kita berikan reward atau semacam pendekatan lain gitu ketika dia bisa bekerja sama di dalam kelas begitu. Oke. Jadi mungkin ini ya, skill para guru perlu ditingkatkan dengan kolaborasi dengan konselor, psikolog maupun psikiater untuk mendampingi siswa. Contohnya mungkin kayak skill untuk komunikasi, kemudian skill untuk mendengarkan aktif itu seperti apa, kemudian pilihan-pilihan perlakuan kepada siswa itu seperti apa. Itu butuh di upgrade gitu ya, ditingkatkan kembali agar guru-guru tidak hanya punya apa ya sih menyelesaikan permasalahannya dari sekolah itu sendirian gitu kan. Biasanya guru-guru atau guru BK merasa sendiri, tidak ada yang mendampingi, tidak ada tempat untuk berkonsultasi. Mungkin hal-hal yang seperti ini masih banyak terjadi di Bapak Ibu guru ya, atau mungkin Mas Mbak yang sekarang jadi mahasiswa. Ini soalnya ada yang di lapangan dalam pendampingan membutuhkan seni komunikasi yang baik. Bagaimana bila seorang yang memiliki kompetensi akademik baik tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ini dari Pak Yohanes ya? Oh iya. Jadi memang butuh peningkatan skill seperti itu mungkin. Mungkin dari narasumber kita yang pertama mau menambahkan mungkin dari jawabannya Pak Rido tadi yang sudah sangat baik. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali Mbak Ratri. Saya mau bantu sebenarnya. Saya mau melengkapi jawaban dari Pak Rido tentang masalah antisosial ini. Kadang-kadang yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya dari definisi antisosial itu seperti apa. Karena mungkin antisosial bukan berarti tidak mau bersosialisasi. Antisosial ada sebuah ciri kepribadian yang memang dia akan banyak melanggar peraturan, sehingga disebutnya antisosial. Sedangkan kalau misalnya tadi dibilang apakah seorang guru dapat menangani masalah pelajar yang fobia dan trauma berinteraksi dengan sekitarnya. Kalau dari saya dapat, kalau misalnya saya hanya melihat dari pertanyaan ini, mungkin yang disebut adalah fobia sosial. Jadi dia takut akan keramaian. Nah, fobia sosial ini bisa dikarenakan dengan banyak hal, tergantung stresornya apa. Guru itu sangat amat bisa membantu anak muridnya untuk mengurangi fobia ini. Bagaimana caranya? Itu bisa dengan cara dilatih. Anak ini untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa bertemu dengan rekan-rekannya, untuk bisa bertemu dengan banyak orang. Bisa dimulai dari satu orang, 2 orang, kemudian bertambah. Sehingga si fobia sosialnya ini itu bisa tertangani dengan baik. Jadi tidak langsung tidak serta-merta sekali ngomong terus selesai ya. Kalau kata Pak Rido kan itu juga butuh proses juga untuk yang namanya PFA kepada anak murid gitu. Nah, jadi fobia sosial ini ketika memang misalnya sudah terdiagnosis dengan fobia sosial, itu harus ada kerjasama dari psikiaternya, psikolognya, dan guru. Orang tua juga. Jadi tidak hanya dari satu sisi atau dari satu profesi saja,
ketika semua ini bekerja sama dengan baik, itu akan semakin baik hasilnya. Terutama untuk anak murid yang sudah terdiagnosis ya. Nah, jadi kita sendiri harus lihat nih yang dimaksud dengan antisosial sama yang lain terus disebut antisosial. Karena itu nanti sebagai guru nanti akan jadinya judgement. Ketika kita menjudge anak murid itu untuk sesuatu yang negatif, kemungkinan besar anak murid itu akan menerima, selain menerima, tapi justru mendalaminya si persepsi negatifnya. Justru nanti identitas dirinya akan jadi, perkembangan identitas dirinya akan jadi semakin tidak baik ya. Nah, sebagai guru kita harus lihat lagi nih sebenarnya antisosialnya seperti apa. Yang dimaksud dengan antisosial itu seperti apa. Makanya tadi kalau Bu Ratri bilang perlu adanya peningkatan skill, persamaan persepsi antara guru, orang tua, psikolog dan psikiater itu perlu. Karena supaya kita sama-sama tahu maksudnya definisinya apa, perkembangannya akan seperti apa, perlu terapi yang seperti apa, cara bekerja samanya seperti apa. Gitu. Kalau untuk yang kedua dari Bu Elijah Inka tentang adakah ada seorang pelajar yang tidak boleh duduk diam, ada saja dia bergerak ke rekan lain mengganggu dalam sesi pelajaran. Sehingga dia tidak disukai oleh pelajar yang lain. Nah, sebagai seorang guru ini bisa ditanyakan kepada si anak, kenapa? Ada apa? Apakah bisa di screening juga mungkin? Apakah ada penurunan konsentrasi? Ataukah memang dia sulit untuk berkonsentrasi? Ataukah dia memang ada hiperaktivitas? Jadi ketika ada sesuatu yang lain, atau misalnya mungkin saja si anak ini memang anak yang berkebutuhan khusus, yang perlu memang ada perhatian lebih kepada si anak, karena bisa jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan hiperaktivitas, dengan adanya sulit berkonsentrasi, sulit perhatian dan semacamnya, bisa spektrum autisme dan gangguan perkembangan yang lain, itu masih bisa tumbuh dan masih bisa berkembang dengan gangguan-gangguan yang kecil, mungkin minimal, dan akhirnya lingkungan sekitar menjadikan itu persepsi yang negatif. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika ada sesuatu yang lain dari anak, itu bisa segera dikonsulkan sebagai guru, bisa disarankan orang tuanya untuk ke psikolog atau ke psikiater, supaya untuk menentukan sebenarnya ini si anak ini ada gangguan atau tidak. Atau dengan salah satu cara yang paling baik adalah teman-teman guru bisa mencoba untuk belajar screening gangguan. Tidak untuk menentukan diagnosis, tapi paling tidak untuk mengetahui kecenderungannya seperti apa. Supaya teman-teman guru juga bisa menyarankan kepada orang tua untuk segera berkonsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Gitu. Oke, terima kasih atas tambahannya, melengkapi jawaban dari Pak Ridho tadi. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau mahasiswa yang sudah berpengalaman mengajar, mungkin mau sharing pengalamannya ketika saat mengajar seperti apa? Mungkin Pak Yohanes mau sharing? Oh, boleh. Siapa yang mau sharing? Silahkan. Mungkin bisa raise hand, angkat tangan. Okay, I think I have it. Okay. Okay. My point is, I think jika ada, kan sekarang memang Bu, mental itu sangat dibutuhkan ya Bu ya, untuk salah satunya adalah komunikasi. Dia bisa berekspresi, kemudian di mana dia bisa berekspresi dengan nyaman, kemudian selalu memudahkan dia untuk dijangkau, sehingga itu mungkin bagian dari tadi yang diharapkan oleh guru-guru atau kolaborasi dengan penyamaan persepsi. Apakah mungkin itu menjadi perwujudan yang baik jika memang secara publish itu ada tempat gitu loh Bu. Bukan cuma di sekolah atau di lingkungan, mungkin entah itu mungkin masjid, gereja yang dipakai atau apapun bentuknya, sehingga konsep dari Ibu yang bilang tadi itu
bisa terwujud gitu dengan harapan yang bukan cuma praktis gitu, bukan cuma teori gitu di sini. Yang apalagi yang namanya remaja itu kan waktunya kan pendek, Bu, gitu loh. Berapa tahun sih dia membutuhkan itu gitu. Nah, untuk mewujudkan dia sebagai individual yang diterima dan kita juga tidak mengkhawatirkan posisi mereka, itu kan kita bisa lihat proses yang Ibu harapkan gitu. Apalagi dengan terbantu lagi kita sebagai akademis, itu adalah salah satu sarana kita memancing untuk mendapatkan klien-klien yang mungkin menjadi bagian dari data kita gitu loh, Bu, dalam melihat impact dari harapan yang Ibu inginkan di sini secara keseluruhan mendapatkan posisi yang sama gitu loh. Itu, Bu, mungkin saya dan pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana perwujudan itu terutama pada remaja ini, Bu. Saya lihat impact yang paling jelas karakter itu menurun sekali dengan yang namanya jembatan, Bu. Bridging itu kelihatan sekali gap-nya di dalam bahasa dan budaya itu tidak terlihat. Yang namanya sopan santun aja, Bu, itu sangat-sangat jelas. Saya sebagai dosen di kampus itu udah dewasa loh, Bu. Untuk merasa yang namanya salam aja, Bu, itu udah jauh, Bu. Sekarang ada Idul Fitri, Bu. Itu sudah tidak diungkapkan kalau kita orang dewasanya atau orang tuanya tidak mengungkapkan, Bu. Padahal kalau zamannya saya dulu untuk yang namanya mewujudkan respect itu kan dari yang muda ke yang tua. Sekarang yang tua harus yang ke muda, Bu, supaya memperlihatkan yang muda itu respect kepada yang tua. Itu, Bu, mungkin. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu Aryati. Mungkin bisa teman-teman narasumber tanggapi dari Dr. Yola dulu atau Pak Rido dulu ini. Silakan Ibu Dr. Yola. Oke, terima kasih dengan Bu Aryati ya. Kalau dari saya ya, perwujudan ini kalau untuk perwujudan itu bisa guru ya bisa ada tempat yang bisa menyamakan persepsinya, itu akan sangat baik. Dan itu mungkin bisa dimulai dari kampus Mercu mungkin untuk mulai memprakarsai persamaan persepsi antara psikologi, psikiater dan guru-guru. Nah, kenapa yang dipilih sekolah? Karena kenapa yang dipilih sekolah? Karena sekolah lebih terstruktur dan bisa dianalisa dan bisa diukur keberhasilannya. Makanya kita pakainya sekolah. Kenapa harus guru BK, psikolog dan psikiater? Kenapa nggak di LSM lain gitu? Kenapa nggak di masjid? Kenapa nggak di LSM lain semacamnya? Mereka ada, tapi itu tidak bisa terstruktur karena range-nya akan jauh lebih besar. Range variatifnya akan jauh lebih besar dibanding kalau di sekolah. Kalau di sekolah kan kita terbatas, ada usia tertentu, jumlah tertentu, itu sudah bisa mengerucutkan target populasi yang dituju. Jadi makanya kenapa sebaiknya guru BK juga bisa sama persepsi antara psikolog dan psikiater. Tidak bisa mendiagnosis, tapi bisa mengetahui kecenderungan dan akhirnya bisa merujuk si klien atau si murid ini untuk ke psikolog atau ke psikiater. Kemudian apalagi tadi? Masalah sopan santun. Ya tadi masalah sopan santun. Itu terjadi ya Bu ya, karena sebenarnya karena sebenarnya memang ini budaya ini terjadi karena informasi yang begitu banyak. Budaya yang baru ini itu terjadi karena adanya influence atau adanya pengaruh dari budaya Barat yang notabene sangat amat liberal, sangat amat equal, sangat amat setara antara yang tua dengan yang muda. Sedangkan kalau di budaya kita, budaya Timur, budaya Malaysia dan Indonesia sepertinya tidak akan jauh berbeda. Itu akan cenderung lebih ada batasannya.
antara yang tua dan yang muda dan harusnya seperti apa. Nah, ketika informasi yang datang itu begitu banyak dan lebih banyak informasi yang datang itu dari dunia barat, makanya si anak-anak ini mereka dapat informasi dari dunia barat dan menyamaratakan antara budaya sana sama budaya sini, sehingga itu yang terjadi. Kita melihatnya yang sudah berumur ini melihatnya kesannya seperti tidak ada sopan santunnya, tapi menurut mereka itu adalah satu hal yang sopan. Yang perlu diberitahu adalah sebagai seorang guru mengajarkan dan memberikan contoh sebenarnya yang sopan itu seperti apa, yang santun itu seperti apa, gitu. Silakan Pak Ridho. Mungkin ini ada yang raise hand, ada yang angkat tangan, Pak Yohanes. Mungkin kita beri kesempatan dulu ya, Pak Ridho ya. Silakan Pak Yohanes kalau ingin. Baik Bu, selamat siang. Terima kasih Bu Ratri. Ya. Saya sangat tertarik yang tadi disampaikan oleh Bu Vidina ya. Guru BK tidak boleh mendiagnosa gitu kan. Karena memang wilayahnya kan berbeda untuk mendiagnosa itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan komunikasi dari kita selaku pendamping. Seringkali untuk anak-anak zaman sekarang itu kan eranya berbeda ya dengan usia kita saat remaja. Secara tidak langsung kita nggak bisa menyamakan gitu stylenya. Ini remaja gitu, bukan orang profesional yang kita hadapi kan. Yaitu tadi saya juga sempat tanya di chatnya, bagaimana sih sebenarnya seringkali kompetensi akademik kita memenuhi persyaratan gitu, tapi dalam komunikasi kita tetap butuh seni di situ. Mohon pencerahannya dari monggo narasumber. Mohon maaf saya agak rewel sering tanya ini. Terima kasih Bu Ratri, Bu Vidina, Pak Aini Ruzan, dan Bu Raimah. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ini sepertinya Pak Yohanes memiliki ketertarikan atau minat yang besar untuk mendampingi siswa-siswa untuk lebih baik lagi ya. Mungkin dari Pak Ridho atau dari Bu Diola dulu untuk seni dalam mendampingi. Terima kasih banyak Bu Ratri. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas pertanyaannya. Sebenarnya memang komunikasi itu memang tidak mudah ya, apalagi guru dengan umur yang jauh berbeda dengan remaja, sehingga cara bicaranya juga akan berbeda. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memang kita harus melatih komunikasi. Sebagai seorang guru seharusnya, dan saya nggak tahu karena saya tidak pernah kuliah di keguruan ya, itu diajarkan komunikasi yang efektif terhadap remaja. Jika misalnya dan bisa menyesuaikan diri dengan remaja, jadi kita tidak memandang diri kita sebagai seseorang yang di atas, tapi kita memandang sebagai sama rata. Kemudian mungkin dari Mercu Buana juga mau melakukan workshop misalnya komunikasi efektif untuk guru BK terhadap muridnya sebagai salah satu kegiatan yang berkelanjutan dari kegiatan yang ini gitu, mungkin kalau bisa. Tapi untuk Pak Yohanes, kalau buat saya komunikasi memang perlu dilatih. Seseorang yang memiliki akademisi yang bagus belum tentu memang belum tentu punya komunikasi yang baik. Kalau dari saya dulu selalu dibilangin nilai itu nggak penting, yang penting tahu caranya bersosialisasi gitu. Tapi kan kalau buat saya nilai penting, sosialisasi penting. Jadi dua-duanya adalah sebuah kepentingan dan tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus bisa berkolaborasi. Gitu. Gitu saja. Boleh dilanjutkan oleh Pak Ridho. Pak Ridho, kalau ingin menambahkan. Ya, terima kasih. Saya akan sedikit melengkapi ya, jawabannya sudah sangat baik tadi. Kalau dari Bu Aryati ya tadi benar memang karena pendidikan ya itu kan sebenarnya tanggung jawab semua orang gitu. Nah seringkali pendidikan ini dipasrahkan ke guru gitu. Kemudian orang tua nggak mau ngapa-ngapain dan masyarakat pun juga gitu.
Nah, ini perlu kita bangkitkan lagi sense-nya gitu. Karena kalau kita pakai pendekatan komunitas, semua unit-unit di komunitas seperti masyarakat, pemerintah itu akan mempengaruhi gitu. Jadi kita perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif juga. Kemudian terkait sopan santun sebenarnya benar sekali ya. Kalau di Mercu Buana itu juga mahasiswa juga rata-rata seperti itu. Kemudian waktu itu dibuatlah sebuah sistem ya. Jadi kalau melakukan email itu kan seringkali mahasiswa itu tidak disertai pembuka atau maksud, jadi langsung mengirim skripsinya gitu dulu. Terus akhirnya diberikan sistem ya, penjelasan bahwa ada poin-poin yang harus lengkapi ketika mengirim pesan, misalnya salam, terus namanya, maksud, kemudian waktunya kapan mengirim itu juga diberikan itu. Rata-rata itu juga sebuah wujud pendidikan juga, bagaimana biar mereka tuh tahu. Kemudian dulu saya juga pernah sedikit istilahnya menanyakan hal ini, kenapa sih orang-orang atau generasi muda itu sering kita anggap tidak sopan gitu. Ternyata mereka itu sebenarnya malu gitu, karena takut ya melihat orang yang lebih tua nanti takut salah, jadinya dia lebih milih untuk diem saja gitu. Dulu saya pernah bertanya. Jadi ini sebagai salah pandangan lain juga bisa jadi karena ketidakdekatan kita juga dengan orang tersebut. Akhirnya dia menjadi lebih memilih untuk menarik, dan ketika dia menarik itu asumsi kita karena kita udah punya stigma ya, label bahwa kalau anak muda itu nggak sopan, generasi milenial itu nggak sopan, akhirnya itu yang terpicu di pikiran kita pertama, tanpa kita tahu penjelasan lain, gitu. Jadi perlu kita bangun kedekatan, agar mereka itu jadi istilahnya nggak takut sama kita, sama guru. Lalu dari Pak Yohanes tadi ya, benar, karena komunikasi itu juga faktor yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan orang lain. Nah, tapi selain teknik ya, itu yang terpenting adalah core-nya, yaitu adalah hubungan. Jadi misalnya kita komunikasinya ada baik, tapi di dalam diri kita itu tidak terjalin trust atau kedekatan, komunikasi itu menjadi sangat sulit. Meskipun komunikasinya baik ya, pakai bahasa yang sopan, tapi kita nggak percaya sama orang ini, ya itu pesannya nggak akan sampai. Jadi lebih menekankan pada bagaimana kita menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan sulit karena kita kan harus genuine ya, jadi benar-benar mau berteman dengan mereka, tidak hanya di kelas tapi ketika di luar, ketika kita ketemu di jalan, kita juga harus tidak fake tapi benar-benar genuine. Nah, itu yang kadang sulit untuk kita. Gitu. Terima kasih Pak Rido. Jadi tadi kalau tentang kesopanan tadi mungkin bisa dibuat kayak pembiasaan dari sesuatu yang terstruktur dulu ya Pak Rido ya. Mungkin itu yang pengalaman dari kami di Universitas Mercu Buana itu sampai tata cara untuk mengirim pesan kepada dosen pun akhirnya kami buat sistem dulu. Kami buat aturan terlebih dahulu untuk membiasakan siswa untuk lebih sopan dan lebih tahu waktu untuk menghubungi dosen, terutama dosen pembimbing skripsi. Karena biasanya teman-teman mahasiswa ini yang sudah semester-semester akhir ini kadang-kadang pengennya cepat kayak gitu. Kemudian kalau untuk komunikasi, memang kita harus menyadari bahwa jarak kita, usia kita dengan siswa kita atau mahasiswa kita itu sudah terlampau jauh. Mungkin sedikit sharing dari saya, karena saya juga ngajar mahasiswa. Saya itu pendekatannya biasanya ngikutin trennya mereka. Apa yang mereka sering bicarakan. Kemudian apa yang lagi tren di kalangan mereka. Kemudian untuk mendekati ketika awal perkuliahan atau apa, biasanya saya tidak akan langsung masuk ke materi perkuliahan, tetapi saya akan bahas tren terbaru. Entah itu tentang artis, selebgram, seleb tweet, atau hal-hal yang dekat dengan mereka. Ketika kita bisa membawa sebuah tema yang dekat dengan mereka, mereka akan beranggapan bahwa kita itu satu generasi dengan mereka yang bisa memahami cara berpikir mereka, informasi yang terbaru yang mereka miliki. Itu mungkin salah satu trik yang sering saya gunakan ya Pak Yohanes untuk mendekati mahasiswa. Akhirnya mahasiswa mempunyai trust tersendiri kepada saya, walaupun saya tuh di hadapan mahasiswa tuh ada
image yang lain. Ketika ngobrol, mereka bisa trust sama saya, tapi ketika sudah masuk materi, mereka menganggap saya itu jadi dosen yang galak. Jadi punya dua sisi yang berbeda. Jadi pendekatan saya terhadap mahasiswa itu seperti itu. Mungkin sedikit sharing saja. Untuk komunikasi, jadi seperti yang Pak Rido tadi sampaikan, untuk lebih terbuka dan lebih genuine. Jadi kita tidak membuat diri kita lebih tinggi atau lebih seperti apa dengan siswa kita, tetapi kita membuat bahwa itu setara. Ya, kita adalah guru atau dosen mereka ketika di dalam kelas, tetapi kita adalah teman atau pendamping mereka ketika mereka butuh bantuan kita. Ini yang mungkin di generasi kita agak juga berdinamika lagi, karena kita harus menurunkan ego kita, bahwa kita merasa lebih tahu, lebih punya banyak pengalaman, lebih punya banyak pengetahuan. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kita harus menerima siswa kita. Oh, ternyata mereka pemahamannya baru sampai tahap sekian. Oh, mereka sedang berkembang di tahap sekian, sedang menghadapi kayak yang lagi bahasa anak-anak sekarang, bucin, budak cinta, kayak gitu kan banyak di siswa-siswa sekarang. Nah, kosa-kosa kata yang mungkin juga tidak pernah ada di generasi kita, tetapi itu sering digunakan oleh teman-teman siswa atau mahasiswa, itu juga perlu kita kuasai agar kita lebih mudah untuk berkomunikasi, agar kita lebih diterima oleh teman-teman mahasiswa atau siswa-siswa kita. Itu untuk agar lebih mudah untuk melakukan pendampingan, agar kita lebih mudah untuk diterima tidak sebagai seseorang yang lebih tua atau lebih dominan. Kita akan diterima sebagai seorang sahabat dan seorang konselor, seorang pendamping, seorang kakak lah minimal. Kalau sudah levelnya jadi guru atau levelnya di dosen itu kan jaraknya agak jauh. Tapi kalau jadi seorang teman atau seorang kakak itu akan lebih dekat. Itu untuk mendekatkan jarak usia kita mungkin, atau jarak antar generasi kita. Mungkin itu sedikit saran dari saya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Saya ada tanggapan sedikit. Silakan. Kelihatannya ini kita kan dunianya dunia materialistik ya, Bu. Iya. Nah, salah satunya mungkin dari sini saya sisinya lihat, kebetulan memang saya kan kebanyakan di Amerika kemarin, Bu. Saya shock juga dengan budaya yang ada di sini. Dan saya di kota lagi di Jakarta gitu. Nah, di sana saya di suburb gitu. Nah, sebenarnya justru saya melihatnya bagaimana tadi materialistik itu sangat tinggi sekali, Bu. Jadi saya pikir personal kita pun akan tersisi kalau kita tidak menampilkan fasilitas yang menjanjikan dengan dunia yang saat ini, seperti itu. Nah, itu bagian dari komunikasi, tool yang sebagai mungkin bagian dari jembatan, saya pikir itu. Karena dengan adanya contoh dengan bahasa ya tadi komunikasi. Kalau kita hanya mungkin bahasa Indonesia, mungkin ya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi dengan sedikit ada bahasa Cinanya, ada bahasa Inggrisnya, ada wow-nya juga gitu loh. Ternyata komunikasi ini bukan cuma satu bahasa seperti itu. Nah, itu memperkaya baik itu bagian tool-nya ataupun bagian define language from the better communicate gitu istilahnya. Thank you, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, sudah bahasanya udah campur aduk. Seru sekali diskusi kita kali ini, di sesi siang ini. Mungkin semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Semoga kami diberikan kesempatan untuk memberikan peningkatan skill pada guru-guru, khususnya untuk guru PK maupun guru UKS maupun guru wali kelas, untuk sebagai bentuk tanggung jawab dari universitas juga untuk meningkatkan skill masyarakat atau komunitas, khususnya di PFE untuk sekolah. Kalau kami konselnya di sekolah, semoga kita berjumpa kembali di acara yang lain lagi. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mitra program Joint Community Service dari Universitas Pendidikan Sultan Idris, UPSI Malaysia, yaitu Dr. Nurwaliza, dan juga kesempatannya dari Profesor Madya Dr. Abdullah Rahim Razali selaku Dekan Fakultas Pembangunan Manusia University Pendidikan Universitas Idris Malaysia, Sultan Idris Malaysia. Terima kasih atas kesempatan untuk kolaborasinya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bekerja sama kembali untuk melakukan peningkatan skill maupun entah itu nanti pengabdian maupun penelitian. Kemudian saya akan mengingatkan untuk seluruh peserta
yang berasal dari Indonesia. Teman-teman diminta untuk mengisi form evaluasi yang sudah disebarkan melalui grup WA. Kemudian untuk peserta dari Malaysia atau dari UPSI, untuk form evaluasinya sudah disebarkan melalui chat Zoom. Form evaluasi ini sebagai persyaratan wajib untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing paling lambat 7 hari setelah acara berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang sesi terakhir, apakah Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan mengambil gambar sebagai bentuk kenang-kenangan? Silahkan yang bisa on cam. Untuk on cam, kita agar memeriahkan acara pada hari ini. Oke, sudah siap. Saya hitung ya. Ini untuk slide yang pertama, jadi ini ada 4 slide ya, jadi senyumnya agak lama. Jadi saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Slide yang ketiga 1, 2, 3. Dan slide yang keempat 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dari saya, selaku moderator dan mewakili teman-teman panitia, memohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta, baik dari Malaysia maupun dari Indonesia, serta dari partner mitra kami dari UPSI. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bekerja sama kembali. Terima kasih juga untuk Bu Reni, selaku Dekan Fakultas Psikologi Mercu Buana yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan ini, dan Bapak Ibu dosen yang ikut hadir. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini. Saya tutup. Selamat sore teman-teman semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah semua. Jumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kembali.